Halo semuanya, saya Vida Mastrika dan dalam video machine learning kali ini saya akan sharing tentang ketidakpastian dan teorema Bayes. Video lain tentang teorema Bayes, linknya sudah saya sediakan di description box. Ayo langsung ke materi kali ini. Oke, kita langsung mulai ya. Yang pertama adalah ketidakpastian dan probabilistic reasoning. Apa itu ketidakpastian? Sering juga ketidakpastian itu disebut dengan uncertainty. Oke, kalian yang sudah belajar artificial intelligence mungkin sudah pernah belajar tentang probabilistic reasoning dan teorema Bayes. Ayo diingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan ketidakpastian. Sebelumnya saya ke contoh dulu ya. Pertama, di sini ada 3 premis, ada premis 1, premis 2, dan premis 3. Premis 1 adalah aljabar adalah pelajaran yang sulit. Premis 2, geometri adalah pelajaran yang sulit. Premis 3, kalkulus adalah pelajaran yang sulit. Jadi konklusinya di sini aljabar, geometri, dan kalkulus itu termasuk pelajaran matematika ya. Jadi matematika adalah pelajaran yang sulit ya, karena semuanya di sini adalah pelajaran yang tergabung di dalam matematika. Oke. Konklusinya gampang ya di situ. Nah, sekarang kita coba dengan yang lain. Nah, ini adalah contoh dari ketidakpastian atau uncertainty. Munculnya dari mana? Salah satunya adalah dengan munculnya premis baru, itu bisa mengakibatkan gugurnya konklusi. Jadi, apa yang kita tahu sebelumnya itu bisa berubah. Konklusi yang sudah ada sebelumnya itu pun bisa berubah karena ada satu premis baru. Nah, kita lihat di sini ada 3 premis yang tadi ada di awal, aljabar, geometri, dan kalkulus. Sedangkan di sini ada premis baru yaitu premis 4. Di sini ada optika. Optika itu masuk di pelajaran fisika ya, bukan masuk di pelajaran matematika. Jadi di sini konklusinya matematika adalah pelajaran yang sulit, tidak bisa anggap benar karena di sini ada premis 4 yang menyatakan optika adalah pelajaran yang sulit, tapi optika itu tidak termasuk pelajaran matematika. Nah, itu munculnya satu premis baru itu bisa mengakibatkan gugurnya konklusi dan mengakibatkan terjadinya ketidakpastian atau uncertainty. Itu salah satunya ya. Oke. Penalaran seperti apa yang biasanya kita pakai untuk menalar sesuatu yang tidak pasti? Kalau kita biasanya di pemrograman yang biasa, kita pakai penalaran yang monotonis, konsisten, dan pengetahuannya sudah lengkap. Untuk yang ada ketidakpastiannya, itu pakai penalaran yang non-monotonis. Dia mengandung ketidakpastian, dia bisa ada perubahan pada pengetahuan, dan adanya penambahan fakta baru itu dapat mengubah konklusi yang sudah dibentuk. Seperti contoh yang kedua tadi ya, masuknya optika dalam premis itu bisa mengubah konklusi yang sudah dibentuk. Bagaimana caranya kita mengatasi ketidakpastian? Pertama, kita bisa dengan teorema Bayes. Yang kedua dengan menghitung certainty factor, yang ketiga dengan teori Dempster-Shafer. Yang akan saya bahas dalam sharing kali ini adalah tentang teorema Bayes ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah pengertian dari probabilistic reasoning. Jadi probabilistic reasoning itu adalah cara representasi pengetahuan di mana kita bisa menerapkan konsep probabilitas untuk menunjukkan ketidakpastian dalam pengetahuan.
itu nanti akan ada gabungan dari teori probabilitas dan logika untuk menangani ketidakpastian. Itu ya. Jadi probabilitas itu digunakan untuk menangani ketidakpastian yang ada pada data-data yang nanti dikumpulkan. Oke. Kita langsung masuk ke teorema Bayes. Teorema Bayes ini teorema yang digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pengaruh yang didapat dari hasil observasi. Ini dia rumusnya. Mungkin terlihat sedikit ribet ya. Yuk kita lihat dulu satu-satu. Yang ini adalah probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Berarti di sini ada istilah ya. Ada hipotesis, ada evidence. Mungkin kalau kalian lihat dari sumber lain, istilahnya akan berbeda, tapi maksudnya adalah sama ya. Hipotesis itu apa yang kita perkirakan akan terjadi, dan evidence itu adalah bukti ya. Yang ini adalah probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Oke, yang kedua, yang ini probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis H benar. Ini dibalik ya, berarti ya. Sini hanya di depan, ini hanya di belakang. Ini E-nya di belakang, ini E-nya di depan. Yang ini, yang kedua, probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis H benar. Yang ketiga, ini probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun. N di sini adalah jumlah hipotesis yang mungkin. Oke, di sini N-nya. Yang ini sama dengan yang kedua. Yang ini sama dengan yang ketiga. Oke. Jadi kita punya probabilitas hipotesis probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis H benar itu dikali dengan probabilitas hipotesis H tanpa memandang evidence apapun, dan yang di bawah ini pembaginya adalah semua probabilitas munculnya evidence E jika diketahui hipotesis benar. Yang ini semua hipotesis ya yang di bawah ini dikali dengan semua probabilitas hipotesis tanpa memandang evidence apapun. Oke, nanti di soal mungkin akan terlihat lebih jelas bagaimana bedanya yang bagian atas dan bagian bawahnya ini. Nanti saya akan ada contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya. Ini contoh soalnya saya pilihkan yang sederhana supaya bisa lebih gampang untuk dimengerti ya. Contohnya seperti ini. Ketut mengalami gejala bintik-bintik di wajahnya. Ketut sakit apa? Nah itu ya. Hipotesisnya bisa saja bintik-bintik tersebut terjadi karena cacar, alergi, atau jerawat. Nah, kita hitung adalah berapa probabilitas ketut terkena cacar, alergi, dan jerawat. Oke, jadi di sini ada evidence, ada hipotesis. Yang mana yang evidence, yang mana hipotesis? Bintik-bintik di wajah itu adalah evidence-nya. Hipotesis adalah apa yang kita pikir itu penyebabnya. Hipotesis pertama adalah cacar, hipotesis kedua adalah alergi, yang ketiga adalah karena jerawat. Oke. Nah, bagaimana caranya kita memasukkan ini ke rumus? Berarti kita harus mengetahui angka-angkanya ya, berapa probabilitas bintik karena cacar, berapa probabilitas bintik karena alergi, dan berapa probabilitas bintik karena jerawat. Nah, biasanya di situ datanya sudah tersedia terlebih dulu ya. Nah, di sini saya cantumkan probabilitasnya ini. Ceritanya angka probabilitas didapat dari seorang dokter yang memeriksa ketut ya.
Oke, probabilitas munculnya bintik di wajah jika ketut terkena cacar, ya, jadi ini evidence-nya adalah bintik, hipotesis satunya adalah cacar, jadi peluang bintik karena cacar itu adalah 0,8, ini angkanya ceritanya didapat dari dokter ya. Terus probabilitas munculnya bintik di wajah karena alergi, di sini ada bintik karena alergi itu adalah 0,3. Probabilitas munculnya bintik di wajah jika ketut jerawatan, bintik karena jerawat adalah 0,9. Nah, misalnya angka-angka ini belum ada secara pasti, bagaimana cara mencarinya? Biasanya akan ada data dalam bentuk tabel, ya. Data dalam bentuk tabel, di sana kalian lihat probabilitasnya, kalian hitung probabilitas dari munculnya bintik di wajah. Kalau terkena cacar berapa probabilitasnya, probabilitas bintik di wajah karena alergi berapa, bintik di wajah karena jerawatan berapa. Untuk contoh yang dengan tabel itu ada di description box, juga akan saya jelaskan di video saya yang berikutnya ya. Nanti ditonton videonya, itu ada contoh menggunakan tabel bagaimana. Nah, ini angkanya saya buat sudah ada seperti ini dulu. Oke, ini dia. Nah, angka-angka lain yang kita perlukan adalah yang tanpa memandang gejala atau evidence. Oke. Probabilitas ketut terkena cacar tanpa kita memandang ada bintik-bintik di wajahnya itu adalah 0,4. Probabilitas ketut terkena alergi adalah 0,7. Probabilitas ketut jerawatan adalah 0,5. Oke, kita lanjut dulu. Angka-angkanya udah semua ini ya. Jadi kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumus. Nah, kalau misalnya kalian supaya tidak bingung, bisa kalian back dulu videonya ke slide-slide sebelumnya. Kalian catat dulu angka-angkanya. Jadi kita di sini bisa mencocokkan apakah angka yang saya masukkan di sini sudah benar atau belum. Jadi peluang ketut terkena cacar karena ada bintik-bintik di wajahnya, kita hitung dengan rumus yang ini ya. Peluang bintik karena adanya cacar dikali peluang cacar dibagi dengan semua hipotesis dikali dengan semua peluangnya. Tadi kan hipotesisnya ada 3 ya. Berarti di sini ada peluang bintik karena cacar dikali hipotesis peluang putu terkena cacar tanpa memandang evidence. Terus peluang terkena alergi, dan ini adalah peluang terkena jerawat. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya tidak rumit ya. Yang di atas dibagi yang di bawah. Kita masukkan semua angka-angkanya di sini. Hasilnya adalah 0,327. Jadi 0,327 ini adalah probabilitas ketut terkena cacar karena ada bintik-bintik di wajahnya. Oke, berarti di sini ada 3 hipotesis ya. Berarti kita harus mencari probabilitas yang lagi 2 ya. Terkena selain terkena cacar, ada bisa terkena alergi, bisa terkena jerawat. Kita lihat dulu probabilitasnya yang lain. Oke, bagaimana jika terkena alergi? Rumusnya masih sama dengan yang pertama. Terkena alergi karena ada bintik di wajahnya, berarti yang di atas itu adalah yang ini bintik, yang ini alergi dikali dengan peluangnya alergi tanpa memandang evidence-nya. Yang di bawah itu adalah semua keseluruhan hipotesis dikali dengan hipotesis yang tanpa memandang evidence-nya. Dimasukkan angka-angkanya semua, dapatnya adalah 0,214. Berarti tinggal satu probabilitas yang harus kita cari. Probabilitas ketut jerawatan karena ada bintik-bintik di wajahnya. Rumusnya sama seperti yang tadi, dan hasilnya adalah 0,459. Oke, setelah semuanya kita hitung, sekarang kita lihat yang mana yang probabilitasnya paling besar. Terkena cacar 0,327, terkena alergi 0,214,
jerawatan adalah 0,459. Berarti probabilitas yang paling besar itu adalah ketut jerawatan karena ada bintik-bintik di wajahnya. Nah, itu dia jawabannya dari pertanyaan yang ini ya. Jadi ketut mengalami gejala bintik-bintik di wajahnya, ketut sakit apa? Nah, berdasarkan angka-angka yang tadi kita hitung, ternyata jawabannya adalah jerawat, karena jerawat yang mempunyai probabilitas yang paling besar. Oke, kita ke contoh yang kedua. Masih ada kaitannya dengan contoh yang pertama tadi, masih tentang ketut, tapi di sini ada sebuah observasi baru yang masuk. Seperti di contoh saya yang pertama, adanya premis 4 yang masuk ya di sini. Ada observasi baru. Oke, adanya bintik-bintik di wajah merupakan gejala bahwa seseorang terkena cacar di sini. Observasi baru menunjukkan bahwa selain adanya bintik-bintik di wajah, suhu tubuh yang tinggi juga merupakan gejala orang terkena cacar, dan ada keterikatan antara munculnya bintik di wajah dan naiknya suhu tubuh. Berapakah probabilitas ketut terkena cacar jika ada gejala atau evidence bintik di wajah dan suhu tubuh tinggi? Oke, ternyata di sini ada observasi baru, ternyata ketut juga suhu tubuhnya tinggi. Nah, di sini jika setelah dilakukan pengujian terhadap hipotesis itu muncul satu atau lebih evidence atau gejala dari observasi baru, maka evidence baru tersebut juga dimasukkan ke dalam perhitungan ya. Observasi barunya apa? Itu ada suhu tubuh yang tinggi. Nah, rumusnya seperti ini. E yang kecil ini adalah evidence lama. Itu munculnya di sini, evidence lama. Evidence lama. Yang E besar itu adalah evidence dari observasi baru. Itu ada di sini. Evidence dari observasi baru. Ya. Ini adalah probabilitas hipotesis H benar jika muncul evidence baru dari evidence lama E. Probabilitas hipotesis H benar jika muncul evidence baru dari evidence lama ya. Ini adalah yang ketiga. Oke. Yang ini probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E. Yang ini tanpa adanya evidence baru ya. Itu ada di sini. Tanpa evidence baru. Yang lain kaitan antara evidence lama dan evidence baru jika hipotesis H benar. Ini ada di sini. Kaitan antara evidence lama dan evidence baru tanpa memandang hipotesis apapun. Ini ada di sini. Oke, berarti probabilitas hipotesis H benar jika muncul evidence baru dari evidence baru E dari evidence lama E itu sama dengan probabilitas hipotesis H benar jika diberikan evidence E dikali dengan kaitan antara evidence lama dan evidence baru jika hipotesis H benar dibagi dengan kaitan antara evidence lama dan evidence baru tanpa memandang hipotesis apapun. Oke, kita coba di kasusnya ketut tadi ya. Misalkan ini angka-angkanya sudah diberikan oleh dokter lagi ya. Angka-angkanya sudah jadi ini adalah 0,5 bintik karena panas dan cacar ada 0,4. Evidence lama dan evidence baru kaitannya tanpa memandang hipotesis apapun itu ada 0,6. Oke, kita coba masukkan ini ke dalam rumus. Silakan di pause untuk dicatat dulu angka-angkanya. Oke. Jadi ini angka-angkanya tinggal dimasukkan saja ya.
rumusnya menjadi seperti ini. Dikali ini, dibagi ini, jadi solusinya adalah 0,33. Nah, itu contoh bagaimana saat evidence baru itu muncul dalam suatu kasus. Oke, latihan. Untuk latihan ini silakan kalian tulis jawabannya saja di kolom komentar ya. Silakan dibaca dulu soalnya, bisa di pause atau sekarang saya akan ikut membacakan. Besok Putu akan mengadakan resepsi pernikahan outdoor. Nah, saat ini Putu melihat perakiraan cuaca dan diperkirakan besok hujan. Nah, perakiraan cuaca berhasil memperkirakan hujan dengan benar itu 90% dari semua data ya per tahunnya. Jika tidak hujan, kemungkinannya adalah 10%. Ya, 90% benar, 10% salah. Oke. Sebenarnya di tahun belakangan ini hujan hanya turun 15 hari per tahun. Jadi berapa kemungkinan besok benar-benar hujan? Diasumsikan 1 tahun adalah 365 hari. Nah, ini kalian bisa gunakan rumus yang tadi, rumus teorema Bayes ini untuk memperkirakan kemungkinan besok benar-benar hujan itu berapa sih probabilitasnya. Oke, nah kalau kalian masih bingung, di description box saya sediakan beberapa link yang bisa kalian buka untuk membantu kalian mengerjakan soal ini dan juga untuk mengerti materi lebih lanjut ya. Silakan dikerjakan latihannya ya. Nah, gimana materinya tentang teorema Bayes kali ini? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya. Kalau kalian rasa video-video saya sangat bermanfaat bagi kalian, saya mohon like dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Untuk link materi yang saya gunakan di video ini, contoh soal dan yang lainnya sudah ada di description box. Bisa kalian buka linknya di sana ya. Oke, tetap belajar ya semuanya. Sampai ketemu di video saya yang lain. Bye.